Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Maulida Firdatus, Sekar Latifah, dan dengan diri saya sendiri, Diva Amelia Putri Anggraini, akan menyampaikan materi tentang stimulus gustatori. Berikut adalah penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Diva Amelia Putri Anggraini, NIM terakhir 081. Apakah Anda pernah merasakan asam ketika makan jeruk? Apakah Anda pernah merasakan pedas ketika makan cabai? Nah, cita rasa tersebut ada karena di dalam lidah kita terdapat sistem pengecap yang berhubungan dengan makanan atau sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita. Sistem stimulus gustatori, atau indera pengecap memiliki organ yang paling penting, yaitu lidah. Lidah adalah sekumpulan otot rangka yang ada di dalam mulut untuk membantu pencernaan yang berfungsi sebagai indera pengecap. Yang kedua, indera pengecap pada lidah bekerja sama dengan indera penciuman untuk mengidentifikasi makanan dan diolah di dalam otak sehingga manusia bisa membedakan aroma makanan, minuman yang dikonsumsi. Reseptor pengecap atau yang biasa disebut taste buds berada di sekitar kuncup pengecap. Reseptor-reseptor tersebut umumnya membentuk klaster yang berada di atas lidah dan bagian-bagian rongga mulut. Reseptor utama yang dimiliki oleh sistem gustatori sebagai berikut. Yang pertama adalah manis atau sweet yang biasa terletak pada punak atau depan lidah. Yang kedua, asin atau salty yang terletak pada tepi lidah belakang. Yang ketiga, asam atau sour yang terletak pada tepi lidah depan. Yang keempat, pahit atau bitter yang terletak pada pangkal atau ujung lidah. Yang kelima, gurih atau umami yang merupakan gabungan dari keempat rasa. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu tentang anatomi lidah. Yang pertama ada tubuh lidah. Dari sebagian tubuh lidah kita itu pastinya memiliki permukaan atas lidah yang ditutupi papila-papila lidah, yang berarti tonjolan-tonjolan pada permukaan lidah yang terdiri dari 3 jenis papila. Yang pertama ada papila filiformis. Ini menyebar di seluruh permukaan lidah yang berfungsi untuk menerima rasa sentuhan. Yang kedua ada papila funiformis, menyebar pada permukaan ujung sisi lidah kita, juga berbentuk seperti jamur. Lalu ada papila circumvallata, ini berbentuk bulat yang tersusun rapi seperti huruf V di belakang lidah yang berfungsi membantu memegang makanan. Lalu ada akar lidah. Akar lidah juga berfungsi sebagai penggerak lidah, sebab tanpa adanya akar tersebut lidah kita tidak bisa bergerak ke sana kemari secara bebas. Lalu ada otot lidah. Otot lidah terdiri dari otot ekstrinsik meliputi musculus geniolosus yang berfungsi untuk menjulurkan lidah kita, atau biasa disebut oleh otot keselamatan karena satu-satunya otot tersebut yang dapat bergerak maju ke depan. Lalu ada musculus hypoglosus, berfungsi untuk menekan dan menetrasikan lidah kita sehingga lidah kita itu terlihat lebih cekung. Lalu ada musculus stylosus untuk memanjangkan dan menarik lidah kita ke belakang yang mempermudah kita untuk menelan. Lalu ada musculus palatoklosus yang berfungsi mengangkat bagian belakang lidah kita atau posterior. Yang kedua ada otot intrinsik
Yang pertama ada musculus longitudinal superior dan musculus longitudinal inferior yang berfungsi sama untuk melebarkan lidah dan juga mengangkat dan menurunkan ujung lidah. Lalu ada musculus transversus linguae berfungsi untuk memanjangkan dan melebarkan lidah kita bersama dengan musculus verticalis linguae. Lalu ada musculus verticalis linguae berfungsi untuk melebarkan lidah bersama dengan musculus transversus linguae. Lalu ada lidah bagian atas. Pada bagian ini lidah berfungsi untuk mengecap rasa sebab permukaan atas lidah bersentuhan langsung dengan makanan atau minuman yang kita terima, seperti halnya rasa-rasa manis, rasa pahit, rasa asam, seperti itu. Terus selanjutnya yaitu mekanisme sistem gustatori. Mekanisme sistem gustatori dimulai dari apa yang kita makan sebagai stimulus masuk ke dalam mulut dan bercampur dengan air liur dan akan diterima oleh reseptor gustatori. Pengecapan merupakan hasil stimulasi ujung saraf tertentu dalam hal mampu membedakan kelezatan makanan tersebut karena ada stimulasi kimiawi. Dalam satu papila, terdapat banyak kuncup pengecap atau taste bud, yaitu suatu bangunan berbentuk bundar yang terdiri dari dua jenis sel, yaitu sel-sel penyokong dan sel-sel pengecap sebagai reseptor. Dengan demikian, zat-zat kimia yang terlarut dalam cairan lidah akan mengadakan kontak dan merangsang sel-sel, kemudian timbullah impuls yang akan menjalar ke saraf-saraf kranial wajah dan saraf glosofaringal otak untuk diteruskan ke talamus dan berakhir di daerah pengecap primer di lobus parietalis untuk kemudian diinterpretasikan. Makanan yang dikunyah bersama air liur memasuki kuncup pengecap melalui pori-pori bagian atas. Di dalam makanan akan merangsang ujung saraf yang mempunyai rambut atau gustatory hair. Dari ujung tersebut, pesan akan dibawa ke otak, kemudian diinterpretasikan, dan sebagai hasilnya kita dapat mengecap makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Kemampuan mengecap seseorang tergantung pada hal-hal berikut. Yang pertama, ada faktor individual. Faktor individual contohnya, orang yang sedang sakit, maka kepekaan mengecapnya berkurang. Yang kedua, ada nilai ambang. Nilai ambang yaitu bergantung pada kebiasaan seseorang. Yang ketiga, ada konsentrasi. Konsentrasi contohnya, jika seseorang sering memakan garam, maka lama-kelamaan tak terasa asin lagi. Untuk selanjutnya, yaitu kerusakan pada sistem gustatori. Kerusakan pada sistem gustatori, salah satunya adalah ageusia, yaitu ketidakmampuan dalam mengecap atau merasakan apa yang dimakan. Ageusia bisa terjadi karena faktor usia yang semakin tua atau bisa terjadi karena benturan keras di kepala yang akan menyebabkan otak gagal untuk menerjemahkan informasi yang diterima sehingga tidak bisa merespon dengan cepat. Terkadang ditemui juga adanya ageusia parsial, yaitu kerusakan yang terjadi pada 2/3 anterior lidah yang juga ditemukan pada seseorang yang mengalami kerusakan telinga pada sisi tubuh yang sama dengan bagian lidah yang mengalami kerusakan. Hal ini disebabkan karena cakram saraf wajah membawa informasi gustatori dari 2/3 anterior lidah yang berjalan melalui telinga tengah. Selain ageusia, penyebab sensor pengecap tidak berfungsi atau berkurang fungsinya adalah karena makan makanan yang mengandung nikotin, kekurangan vitamin, khususnya vitamin A dan B, tumor otak, dan terkena radiasi berlebihan. Ada beberapa gangguan lidah lainnya yang terjadi, yaitu yang pertama ada luka. Luka pada lidah paling sering menyebabkan ketidaknyamanan pada lidah. Lidah memiliki banyak ujung saraf untuk rasa sakit dan perasa sehingga lebih peka terhadap rasa sakit
dibandingkan kebanyakan bagian lain pada tubuh. Lidah sering tiba-tiba tergigit tetapi dapat cepat sembuh kembali. Gigi yang tajam atau rusak bisa mengiritasi jaringan sensitif tersebut. Yang kedua, ada gangguan pertumbuhan. Pertumbuhan lapisan fili-fili yang terlalu cepat dari normal bisa membuat lidah tampak berbulu. Lidah juga bisa tampak berbulu setelah demam, setelah pengobatan antibiotik, atau akibat terlalu sering menggunakan pencuci mulut atau peroksid. Pertumbuhan fili pada ujung lidah tidak perlu dibingungkan dengan leukoplakia berbulu. Leukoplakia berbulu terbentuk di sisi lidah dan merupakan karakteristik dari AIDS. Untuk yang ketiga, ada perubahan warna. Fili lidah bisa menjadi berubah warna jika seseorang merokok atau mengunyah tembakau, makan makanan tertentu, atau memiliki bakteri berwarna yang berkembang pada lidah. Ujung lidah bisa terlihat berwarna hitam jika seseorang menggunakan sediaan bismut untuk gangguan perut. Penyikatan lidah dengan menggunakan sikat gigi atau pengikis lidah bisa menghilangkan beberapa perubahan warna. Yang keempat, ada luka dan benjolan. Luka pada lidah bisa disebabkan oleh reaksi alergi, infeksi virus herpes, simplex mulut, luka sariawan, tuberkulosis, infeksi bakteri, infeksi sifilis tahap awal, atau akibat gangguan sistem kekebalan tubuh lainnya. Ada benjolan kecil pada kedua sisi lidah, biasanya tidak berbahaya, namun adanya sebuah benjolan hanya pada salah satu sisi bisa bersifat keganasan. Daerah berwarna putih atau merah yang tidak bisa dijelaskan, luka atau bengkak yang menjadi keras pada lidah, khususnya jika tidak terasa sakit, kemungkinan merupakan suatu tanda keganasan dan harus diteliti oleh seorang dokter atau dokter gigi. Untuk yang kelima, ada rasa tidak nyaman. Lidah yang terasa tidak nyaman bisa diakibatkan dari iritasi makanan tertentu, khususnya yang asam, misal nanas, atau rasa tertentu di dalam pasta gigi, pencuci mulut, permen, atau permen karet. Obat tertentu juga bisa menyebabkan rasa tidak nyaman pada lidah. Infeksi umum yang menyebabkan rasa tidak nyaman pada lidah adalah thrush, di mana jamur membentuk lapisan putih yang cepat tumbuh menutupi lidah. Nyeri intensif pada seluruh mulut bisa disebabkan oleh sindrom mulut terbakar. Biasanya, hal ini adalah proses eliminasi untuk menemukan apa yang menyebabkan rasa tidak nyaman. Rasa tidak nyaman pada lidah yang tidak disebabkan oleh infeksi biasanya diobati dengan menghilangkan penyebabnya. Misalnya, dengan mengubah pemakaian merek pasta gigi, menghentikan makan makanan yang mengiritasi, atau memperbaiki gigi yang tajam atau patah ke dokter gigi. Terkadang, berkumur dengan air garam hangat juga bisa membantu. Jamur pada lidah bisa diobati dengan obat anti jamur seperti nystatin atau fluconazole. Pada geografis lidah, beberapa daerah lidah berwarna putih atau kuning dan kasar. Sebaliknya, bagian lain berwarna merah dan lembut. Daerah tersebut berubah warna terjadi sekitar lebih dari satu periode mingguan sampai tahunan. Keadaan tersebut biasanya tidak menyakitkan dan tidak memerlukan pengobatan. Selanjutnya, ada penyakit-penyakit lidah. Di antaranya, untuk yang pertama, leukoplakia. Leukoplakia adalah bercak putih yang dapat timbul di permukaan lidah, gusi, maupun di dinding bagian dalam pipi. Penyakit lidah ini berkaitan dengan kebiasaan merokok atau mengunyah tembakau dan konsumsi alkohol yang berlebihan. Pada umumnya, leukoplakia akan sembuh dengan sendirinya tanpa terapi. Namun, jika bercak putih bertahan lebih dari 2 minggu, sebaiknya periksakan diri ke dokter. Beberapa kasus leukoplakia beresiko menjadi kanker lidah. Menghindari faktor pencetus seperti merokok merupakan hal penting untuk mencegah leukoplakia. Yang kedua, ada candidiasis. Kondisi yang disebabkan oleh jamur Candida albicans ini biasanya lebih mungkin terjadi pada orang yang daya tahan tubuhnya sedang atau lemah atau sedang menjalani pengobatan dengan steroid.
Kondisi ini juga lebih mungkin menimpa orang tua, anak kecil, atau bayi. Dokter mungkin akan memberikan terapi berupa anti jamur untuk mengobati kandidiasis. Yang ketiga, ada kanker mulut. Waspadai bila terjadi benjolan yang terus tumbuh pada lidah karena dapat mengindikasikan tumbuhnya kanker mulut. Penyakit lidah ini lebih beresiko menimpa mereka yang mengonsumsi minuman keras secara berlebihan dan perokok berat. Pada stadium awal biasanya benjolan tidak terasa sakit, namun disarankan untuk tidak mengabaikan kondisi ini. Untuk yang keempat, ada sindrom lidah kering. Lidah terasa seperti tersiram air panas merupakan masalah yang cukup umum. Sebagian wanita yang telah mengalami menopause juga dapat mengalami kondisi ini. Namun, jangan khawatir karena hal ini tidak berbahaya. Biasanya hanya karena masalah saraf ringan. Yang kelima, ada lidah hitam dan berbulu. Lidah bisa mengalami penumpukan bakteri pada papila yang bertambah panjang seiring usia. Bakteri inilah yang membuat lidah menjadi kelihatan berbulu dan hitam. Pada umumnya, kondisi ini tidak tergolong serius. Meski begitu, Anda disarankan untuk lebih menjaga kebersihan mulut dan merawat lidah. Penderita diabetes, orang yang sedang menjalani kemoterapi, atau sering mengonsumsi antibiotik lebih mungkin mengalami kondisi semacam ini. Yang terakhir ada glossitis atrofi. Glossitis atrofi atau bercak merah pada lidah yang licin dan halus bisa terjadi akibat kekurangan vitamin B12, asam folat atau zat besi. Selain terlihat merah dan terasa datar, rasa perih dan pembengkakan juga bisa muncul. Dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut, mencukupi kebutuhan vitamin dan mineral, serta mengonsumsi obat antibiotik seperlunya, glossitis atrofi dapat ditangani dan dicegah.